salah satu keengganan orang mempelajari itu karena memang takut dianggap bid'ah dan musyrik gitu. Padahal kalau dikaji-kaji sebenarnya enggak. Ya, selamat datang kembali di podcast Hidayatuna bersama saya, siapa saya? Iqbal, dan kita sudah kedatangan tamu dengan Mas Muhammad Yasir Arafat. Beliau ini adalah seorang dosen dan saya mahasiswa. Saya belum lulus. Nah, beliau ini basicnya di kebudayaan ya, Mas? Ya. Kebudayaan. Nah, ngomong langsung aja ya, ngomong soal kebudayaan ini. Nah, sebelum kita membahas budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya dan lain sebagainya, budaya Cina dan lain-lain, budaya itu apa sih sebenarnya, Pak? Ya. Ada banyak definisi tentang kebudayaan ya. Secara umum nanti biasanya kalau di sekolahan itu orang akan menyebut budaya itu adalah hasil cipta, rasa dan karya manusia gitu. Secara umum. Nah, kalau dari istilahnya sendiri budaya itu kan budi dan daya ya. Jadi yang budi maksudnya mendayakan budi gitu, mendayakan budi. Itu istilah yang sampai hari ini masih diterima orang gitu. Cuma nanti dalam perkembangan teori-teori budaya orang akan menyebut bahwa segala hal itu kebudayaan. Nanti ada di dalam mazhab namanya cultural studies ya. Cultural studies itu memandang bahwa segala hal itu adalah kebudayaan. Karena nanti salah satu argumennya begini, manusia itu adalah makhluk biologis, tetapi ketika manusia itu sejak sebelum dilahirkan, dia sudah kesentuh dengan kebudayaan. Akhirnya dia disetting dan dilahirkan dalam suasana kebudayaan. Contoh, anak yang di dalam perut, janin itu. Nah, TK 4 bulan diopacarai. Nah, itu sudah kena. Benar. Itu dalam kebudayaan adiluhung ya, Jawa. Dalam kebudayaan modern, ketika si janin kedeteksi ada di dalam perut ibunya, nanti orang akan ibunya ini atau atau bapaknya ini akan datang ke bidan, kemudian dia bertanya, oh ternyata sudah tiga minggu, wah sudah ini ada susu, kasih minum, wah itu udah masuk. Udah masuk ke dalam dan akhirnya si anak ini kan tersetting secara kebudayaan. Karena yang susu yang dikasih tadi kan kebudayaan modern manusia hari ini. Nah, gitu. Kalau yang kebudayaan masa apa? Ibu kita kalau sudah deteksi gitu ya, diminumkan jamu, minum madu biar sehat. Nah, jangan lupa baca doa. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain apa? Kebudayaan itu hampir segala hal itu adalah kebudayaan. Hampir segala hal itu adalah kebudayaan. Hampir tidak ada yang tidak keluar dari kebudayaan. Tetapi dalam definisi kebudayaan kita, terutama nanti di Indonesia, yang disebut dengan kebudayaan itu adalah segala hal yang dimunculkan oleh budi. Apa itu budi? Budi itu adalah kalau dalam bahasa kita adalah akhlak yang baik. Budi. Nah, budi itu. Budi dan daya, artinya mendayakan sesuatu yang baik dengan akhlak yang baik dan bermanfaat pada banyak orang. Budaya itu berarti kurang lebih kayak melestarikan hal-hal yang hal-hal yang baik kan, mendayakan hal yang budi itu tadi. Yang budi-budi tadi itu gitu. Nah, terkait budaya itu kan universal kan tadi. Berarti kan ada istilah namanya ras, suku dan budaya. Nah, apakah ketiga hal ini berbeda atau saling atau sama atau bahkan gini, ras sama suku itu termasuk dalam satu budaya atau gimana? Kalau ras itu kan warna kulit ya. Nah, itu fakta biologis. Tetapi dia terbentuk berdasarkan kondisi geografi dan kultur di mana dia tinggal. Gitu. Termasuk atau ginilah bahasa sederhananya. Orang-orang Arab yang sudah datang ke Indonesia, walaupun nanti ngoyangnya tuh mancung, begitu sampai ke cucunya itu mancungnya berkurang. Gitu. Itu kan ini ya ciri-ciri fisik, tetapi ternyata itu tergantung dengan situasi geografi dan kulturnya. Maksud saya tergantung kawasan di mana dia hidup itu. Nanti kalau ada teori namanya nanti evolusi, fisik manusia itu berevolusi, akhirnya dia jadi seperti ini. Kita nggak tahu dulu nenek moyang kita dari mana. Kita punya teman namanya
Muhammad Mahmud misalnya. Oh ternyata setelah diteliti nenek moyangnya dari Pakistan. Dia sudah turun-temurun hidup di Kebumen. Hidungnya mancung tapi fisik perawakan fisiknya dan cara mimik mukanya itu persis seperti orang Jawa gitu. Nah, ras tadi itu biologis tapi tetap dibentuk oleh kultur, geografi. Sedangkan etnis itu kalau di dalam bahasa antropologi namanya suku bangsa. Ya, etnis itu dibentuk. Misalnya saya punya dosen itu namanya Pak Lono Lastoro Simatupang, orang Batak, orang Medan. Tapi karena sejak kecil sudah hidup di Jawa, ngomong Jawa dan halus sekali orangnya. Pak Lono itu dosen saya, pembimbing tesis saya malah dulu itu beliau. Halus sekali. Jadi sampai hari ini kalau ditanya Bataknya mana, nggak ada. Beliaunya terbentuk dengan sebagaimana etnis Jawa. Berarti meskipun terlahir di istilahnya di luar Jawa gitu. Terus kita lama di Jawa. Berarti kita termasuk etnis Jawa gitu. Iya. Nanti orang akan menyebut karena apa? Karena dia hidup dalam kawasan kultur sebagaimana orang Jawa. Iya. Berarti pengaruh lingkungan lah. Pengaruh lingkungan ya. Karena sebagian besar manusia itu kan pengaruh lingkungan, Mas. Ya kalau dipersenkan ya 75% itu pengaruh lingkungan. Nah, saya ini kemarin sempat baca-baca beberapa tulisannya jenengan. Oh iya. Nah, kenapa kok istilahnya banyak banget hal-hal yang mengangkat etnis Jawa gitu. Iya. Nah, itu kenapa dengan bisa tertarik dengan etnis Jawa? Ya, karena gini, kebudayaan Jawa ini adalah satu kebudayaan yang berpengaruh besar terhadap situasi nasional hari ini. Boleh dikata begitulah. Ini memang agak riskan karena nanti kalau dianggap yang berjasa adalah orang Jawa enggak juga gitu kan. Tapi ini kita saya berlepas dari itu, bukan begitu. Maksud saya adalah situasi nasional hari ini itu melibatkan memang sebagian besar kultur yang bersifat kejawaan dan sekaligus juga mirip-mirip dengan itu. Misalnya ada acara acara pelantikan syukuran Kapolri baru atau syukuran menteri baru atau syukuran pejabat baru, ada tumpengan. Nah, itu gitu. Oh, tumpengan. Oh, itu kan Jawa gitu. Ternyata bukan persoalan Jawa atau tidak Jawa, tetapi memang ada sebaran-sebaran kebudayaan khas Jawa yang masuk ke dalam ruang publik yang itu nanti dianggap sudah milik bersama. Makanya Pak Kunchara-ningrat itu mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah milik manusia, milik manusia yang dianut dengan proses belajar gitu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya ruang publik ini adalah tempat tukar menukar kebudayaan. Berarti gini, kalau misalkan kita tukar menukar dengan kebudayaan, zaman dahulu itu kan, kalau saya belajar dulunya kan nenek moyang kita tuh agamanya animisme, dinamisme dan sebagainya. Nah, terus ada Hindu, Buddha, terus lalu ada Islam. Nah, terkait sekarang kan masih banyak kayak sedekah bumi, tumpengan dan lain-lain. Nah, itu menurut kacamata Islam itu seperti apa ya, Pak? Baik, ya. Pertama saya akan ini dulu ya tentang nenek. Dalam pelajaran kita memang selalu dikatakan bahwa nenek moyang kita tuh penganut animisme, dinamisme. Terus terang itu saya kurang pas itu dengan cara begitu. Dan kalau dikatakan nggak terima ya saya nggak terima. Masa nenek moyang saya dikatakan animisme, dinamisme gitu ya. Sederhana aja Mas gini. Sekiranya nenek moyang kita itu animisme, dinamisme, ada banyak sekali peninggalan peradaban yang sampai hari ini bertahan ribuan tahun. Borobudur itu misalnya, atau di daerah Karawang itu ada namanya candi yang ditemukan di daerah Karawang itu gitu, Candi Batu Jaya misalnya. Kalau kita pikir, sekiranya memang nenek moyang ini menganut animisme, dinamisme, dan sebodoh itu itu nenek moyang kita, karyanya kok bisa dahsyat seperti itu, gitu. Dibandingkan dengan masyarakat modern, ya. Candi Prambanan, Candi Borobudur itu, Candi Batu Jaya itu sudah bertahan ribuan tahun. Kena gempa, kena apa-apa itu ya. Nggak pakai semen loh itu. Tetap bertahan. Tetap bertahan.
Lah bangunan modern itu baru dibangun seminggu ada gempa itu hancur. Sebenarnya belum kering Ah, gitu. betul. Makanya saya sering menyasetkan begini. Animisme dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap animasi dan dinamo. Karena apa? Wah, nggak mungkin nenek moyang kita sebodoh itu. Iya, benar-benar. Akhirnya orang mengatakan nanti gini, nah buktinya tuh ada aki percaya kepada ini Nah, benda-benda. iya. Oh, enggak, bukan di situ tempatnya gitu. Tapi itu nanti ada bahasan lain lagi gitu. Nah, saya akan masuk ke pandangan agama ya terhadap kebudayaan tadi itu pandangan Islam terhadap kebudayaan. Jadi yang kita pelajari hari ini itu cenderung menganggap bahwa kebudayaan Jawa itu seperti yang tadi kita bincangkan itu terlanjur dilekatkan dengan citra atau imajinasi yang sifatnya klenik-klenik itu. Sehingga ada sedekah bumi itu untuk sedekah ini untuk apa berlindung kepada jin gitu. Gini, sekiranya kita mau jujur untuk membaca sejarah, kita akan melihat bahwasannya acara-acara Labuan di Merapi, sedekah bumi di pantai selatan itu merupakan acara kebudayaan yang dulu diinisiasi, dihidupkan dan bahkan dibina oleh para wali songo. Artinya apa? Ini adalah acara Islam, acara Islam yang memang sudah sesuai dengan dulu sebagaimana dikembangkan oleh para wali songo. Gitu. Kita lihat aja sedekah bumi, doa yang dibaca doa Islam, baca alhamdulillah, baca sholawat, gitu. Dan ini ini ada orang yang kurang tahu memang tentang ini, gitu ya. Sedekah bumi itu adalah sedekahnya manusia kepada apa? Kepada makhluk-makhluk selain manusia. Gitu. Jadi di Jawa itu gini, pemahaman ini kalau boleh dikatakan fikih ya, ini fikihnya Wali Songo gitu ya. Karena apa? Sedekah itu kalau di Jawa itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan, kepada makhluk-makhluk yang tidak tampak. Karena apa? Karena semua ini adalah sedulur. Semua ini adalah saudara. Kalau dalam kebudayaan Jawa nanti namanya beberayan agung. Beberayan agung. Jadi kita sama malaikat itu bersaudara, kita sama hewan-hewan bersaudara, kita sama jin, sama makhluk-makhluk gaib itu bersaudara. Berkesinambungan. Berkesinambungan terus. Bukan kita minta perlindungan kepada mereka, tapi gini, mengapa dulu kita masih temukan nenek-nenek moyang kita dulu kalau bangun rumah itu nanam tulang di dasar rangka rumah itu. Dasar. Itu dagingnya sudah dimakan dan dibagikan ke tetangga. Itu sedekah untuk tetangga manusia. Loh, sedulurmu ki orang yang menungso tok. Kamu tuh punya saudara dari jagat yang lain. Apa itu? Saudara kita dari jagat para binatang dan saudara dari jagat gaib. Karena itu tulang-tulangnya diberikan kepada mereka-mereka ini. Karena mereka nggak makan daging, yang mereka makan adalah tulang belulang. Dan itu memang ada hadis Kanjeng Nabi memang. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan bangsa-bangsa halus itu makanannya adalah tulang-tulang, bekas-bekas makanan manusia, itu mereka makan itu. Itu mengapa sampai hari ini kita masih temukan ada kebudayaan kayak gitu. Karena ini sedekah untuk mereka ini. Gitu. Bukan minta perlindungan, sedekah untuk mereka. Yang kedua, karena tadi acara sedekahnya dengan selamatan tadi sudah dilaksanakan, di situ sudah dibacakan zikir-zikir, dibacakan kulhu, al-falak, an-nas. Nah, mereka-mereka ini juga harus dapat berkahnya bacaan tadi, gitu. Makanya kalau sana ya, saya sendiri di rumah itu kalau saya ngadakan acara, semua makanan yang dimakan oleh tamu-tamu saya itu nggak habis, terus saya kumpulkan jadi satu. Setelah selesai dikumpulkan jadi satu, saya ke belakang rumah tak campur. Sisa makanan tadi saya pendam, niat saya ini sedekah untuk sedulur-sedulur dari jagat selain manusia. Situlah cacing dapat, hewan-hewan di dalam tanah dapat, termasuk tumbuh-tumbuhan dapat, para jin semuanya dapat. Bagi saya ini harus saya berikan karena apa? Ini berkah dari ayat-ayat yang dibacakan di acara tadi, mereka harus dapat semuanya. Karena apa? Besok mereka di akhirat juga dihisab. Tapi gini Pak, orang-orang sekarang kan kurang apa ya masnya, kurang terbuka dengan hal seperti itu. Katakan, udah nggak percaya yang gaib-gaib dan lain-lain. Nah itu gimana gitu kita apa ya istilahnya menanggapi orang-orang seperti itu gitu. Nah, masalahnya bukan bukan mereka nggak percaya ya. Mereka percaya tapi karena sudah menerima doktrin bahwa itu musyrik, akhirnya
langkah untuk memahami itu jadi tertutup. Seharusnya kalau mereka mau memahami itu sebenarnya gampang sekali dipahami gitu. Seperti yang saya cerita tadi ya. Sebenarnya mana sih yang musyrik gitu? Mungkin saya ulangi ceritanya di sini ya. Gitu. Yeah. Ada seorang laki-laki zaman dulu suka pada seorang perempuan. Rupanya si perempuan ini suka, tapi orang tuanya nggak suka. Karena apa? Laki-laki ini miskin, nggak punya apa-apa. Akhirnya dia datang ke kiai, saya itu suka sama seorang perempuan itu suka pada saya Pak Kiai. Mbok kula nyuwun tolong dipun paringi donga supaya orang tuanya itu mau menerima lamaran saya. Akhirnya sama kiainya dikasih doa, nih kamu tirakat puasa seminggu gitu. Baca doa ini, nanti kalau dalam khazanah kebudayaan doa-doa nanti disebut dengan ilmu pengasihan gitu. Bacalah doa puasa seminggu gitu. Besoknya dia datang, diterima lamarannya. Ini oleh orang-orang modern sekarang dikatakan ini bid'ah dan musyrik. Yeah. Karena apa? Oh, ini pelet ilmu pengasihan itu pasti minta bantuan jin itu. Gitu. Padahal yang bilang ini nggak tahu, nggak pernah lihat jin juga kan gitu. Kemudian, nah contoh yang kedua, ada anak muda modern yang suka pada seorang gadis. Gitu. Akhirnya apa? Karena dia suka, kira-kira diterima apa enggak? Ya nggak ngerti terima apa enggak. Pokoknya saya datang ke rumahnya, apel, bawa Fortuner atau bawa Pajero, padahal ngutang kredit kan gitu kan. Gitu. Akhirnya sama orang tuanya diterima lamarannya. Karena apa? Oh, karena bawa itu tadi gitu kan. Wah, ini masa depan cerah gitu. Nah, sampai di sini kita jadi mikir, ini yang musyrik yang mana ini gitu. Pesugihannya yang beda. Berarti peletnya kan di setiap kebudayaan ada hal-hal kayak gitu, dan itu sangat picik kalau dihukumi bid'ah dan tidak bid'ah, itu tidak begitu gitu. Terus kita gini Pak, tadi kan terkait Wali Songo ya, Wali Songo kan katanya yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ya. Tapi saya itu dulu pernah lihat daerah Cilacap atau mana ya lupa, itu ada yang namanya Islam Kejawen gitu. Ya. Nah, terus berdoanya itu pakai bahasa Jawa, walasa asih dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu gimana itu Pak? Ya, itu nanti yang menjadi itu dipisahkan gini. Ini terjadi pasca perang Diponegoro. Orang-orang yang beragama tanpa yang mengugemi Jawa tanpa Islam di dalamnya itu baru terjadi abad-abad ke-20 ke sini. Ya kira-kira 1900 ke sini lah. Pasca perang Diponegoro memang nanti ada pengerucutan atau pemisahan antara Islam dan kebudayaan. Ini strateginya kolonial, strateginya penjajah memang. Dipisahkan antara keraton dan pesantren gitu. Sehingga kebudayaan Jawa yang dipahami orang hari ini itu dianggap bukan kebudayaan Islam, gitu. Padahal ini salah satu contoh ya, misalnya. Bagaimana mungkin orang mau memahami Jawa hari ini, yang mana dia memahami Jawa sebagaimana Majapahit dulu. Sedangkan sebelum Majapahit itu ada eranya para wali. Ada Demak, ada Pajang, ada Mataram, kota gede. Mataram pindah lagi ke Sultan Agung, pindah lagi ke Amangkurat. Setelah itu nanti ada Kartosuro, ada Surakarta gitu. Ini seperti orang hari ini yang ingin beragama Islam, tetapi langsung lompat ke masa Kanjeng Nabi tanpa melewati imam-imam yang ini tadi. Kita abad 20 ya, 2000. Tanpa melewati ulama yang hidup 900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, abad 1000 tahun 900 tanpa melewati ulama itu langsung merujuk kepada Kanjeng Nabi. Ini lompatan yang secara historis, secara kesejarah tidak mungkin gitu, Mas. Jadi bagi saya kalau memahami Jawa hari ini yang harus ngaji Wali Songo. Karena nanti khazanah peradaban pra-Islam yang ada di Nusantara itu sama Wali Songo diperas menjadi satu, dan itu dia jadi Islam hari ini. Gitu. Itu yang membedakan Islam kita dan Islam di tempat-tempat lain itu begitu. Maksud saya di tempat lain adalah di luar Nusantara ya. Gitu. Jadi itu perasaan Wali Songo. Gitu. Kalau kita kemudian gini Mas, salah satu keengganan orang mempelajari itu karena memang takut dianggap bid'ah dan musyrik gitu. Padahal kalau dikaji-kaji sebenarnya enggak. Dan kita akan ketemu bahwa ternyata naskah-naskah, tembang-tembang yang diciptakan oleh para wali itu isinya adalah ajaran-ajaran Islam yang disaripati dari Al-Qur'an, hadis. Ya. Bahkan nanti Ronggo Warsito ngomong sumbernya Islam yang para wali Songo itu ada Quran, hadis, ijma' dan qiyas gitu.
Itu ada di Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain, orang kalau ingin memahami kebudayaan Jawa khususnya, itu tanpa memahami bahwa itu adalah kebudayaan Islam sebagaimana dulu para wali songo, itu gagal. Nah, kejawen ini ingin memahami itu, tapi melepaskan Islam. Gitu. Maksud saya Islam ini melepaskan kewali songoan. Gitu. Akhirnya masuklah di model-model aliran kebatinan. Gitu. Dan itu baru terjadi pasca Diponegoro. Jadi belum lama, itu masih 100-an 200-an tahun. Baru. Kalau hari ini nanti disebut dengan penghayat kepercayaan. Kepercayaan. Oh, pantas ada film pendek itu yang agamanya apa? Manunggaling Kaulo Gusti. Iya. Termasuk itu? Ya termasuk itu. Padahal Manunggaling Kaulo Gusti itu konsep tasawufnya Syekh Siti Jenar. Dan Syekh Siti Jenar itu Muslim. Tapi ya memahami Manunggaling tanpa meninggalkan Syekh Siti Jenar. Oh iya, enggak. Memahami Memayu Hayuning Bawono tanpa memahami Sunan Kalijogo, meninggalkan Sunan Kalijogo, tidak mungkin, Mas. Karena itu yang istilahnya yang bikin konsep yang bikin itu, itu. Yang bikin konsepnya itu. Iya. Memahami tadi Memayu Hayuning Bawono ya, atau memahami tembang Remeksa ing wengi. Itu. Tanpa memahami bahwa ini adalah ciptaannya Sunan Kalijogo. Wah, enggak mungkin. Terus kalau untuk mocopat itu dari mana sih? Juga sama, itu nanti akan digiatkan di zaman para wali untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat umum. Dibuatlah mocopat. Ini adalah kebudayaan tasawufnya orang Jawa, tasawufnya para wali songo. Kalau nanti di Arab ada, di Turki nanti ada Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu punya syair namanya Rubai. Rubai itu syair yang sifatnya 4/4. Sama di sini mocopat gitu. Bukan niru-niru sana ya. Artinya apa? Ini memang kebudayaan para sufi, para wali begitu. Dibuatlah syair. Nanti kalau di Sumatera ada Hamzah Pansuri, dia buat syair 4/4. Pantun-pantun itu juga begitu. Kalau kalau kita kaji lebih jauh ke dalam seperti itu. Nah, dulu kan sempat rame tahun 2015-an atau berapa itu yang dengan itu baca Quran di mana? Di istana Langgam Jawa. Nah, itu gimana sih ceritanya? Ya, itu juga bagian dari saya menghidupkan kembali bagaimana para wali-wali di Jawa itu membaca Al-Qur'annya begitu. Itu sudah saya tanyakan ke sesepuh-sesepuh di Jawa ya. Selalu jawabannya biyen para wali nggih ngaten niku Mas katanya. Dan gimana ya, cuma karena orang sekarang cenderung langsung marah tanpa ingin memahami, jadinya ya dianggap itu sesuatu yang memalukan gitu ya, dan bahkan ada yang menjijikkan gitu ya. Padahal orang itu bisa jadi orang Jawa malah. Iya. Kenapa malu sama budaya itu memang penelitian saya secara pribadi, dan memang saya menemukannya di lapangan begitu. Simbah-simbah yang tua-tua itu kalau maca Quran kayak gitu Mas. Nggak kayak sekarang. Referensinya adalah Toha Al-Junaid yang dari sana, As-Sudais. Nggak apa-apa, bagi saya itu tukar-menukar kebudayaan. Istilahnya kalau sekarang tuh taunya Hijaz Nahwan. Iya, Hijaz Nahwan dan masing-masing itu. Cuma kalau dulu para wali-wali songo itu memang membaca Al-Quran dengan metrum-metrum tembang-tembang mulai dari Wicil sampai Pucung itu. Iya, gitu. Wicil. Saya tahu dan Wicil itu sampai Pucung itu nanti ada 11. Sebenarnya ada banyak. Itu kan menceritakan proses kelahiran manusia secara fisik sampai meninggal. Yang kedua itu menceritakan perjalanan rohani manusia. Yang paling penting yang itu. Wijil itu artinya dilahirkan kembali gitu. Sampai nanti dia masuk kumambang. Setelah dia dilahirkan, ternyata dia kayak ini orang yang sudah dilahirkan kembali. Maksudnya dia sudah digembleng oleh kehidupan sehingga sudah mengalami pencerahan. Maka nanti dia seperti emas yang jika orang melihat saja akhlaknya baik gitu. Dan ini pasti ada di firman Quran ya? Ada. Pasti ada. Karena perjalanan kehidupan. Ya, cuma para wali dulu nggak bilang kalau ini ayatnya ini ayatnya ini. Nah, sekarang tugas kita memang untuk menggambuhkan antara Wijil ini kelahiran kembali. Bagaimana dalam Al-Quran konsepnya? Itu perlu hari ini kita perlu belajar itu. Karena para wali dulu tidak ngomong itu. Atau sebenarnya ngomong seperti halnya tumpeng. Tumpeng kan itu dulu kalau di desa-desa itu nanti kaumnya yang menceritakan ini lombok artinya ini brambang artinya ini kacang panjang artinya ini. Sekarang Pak kaum nggak ngomong itu lagi karena kaumnya juga nggak tahu. Yang kedua anak-anak muda juga nggak mau mendengarkan lagi gitu. Akhirnya
pengetahuan tentang tumpang itu hari ini orang nggak tahu tumpangan ki apa to. Motongnya juga asal-asal. Ya potong tumpang yo, pisaunya di gini. No. Pakai piring kecil ayo jegrek. Wah, padahal motong tumpeng nggak langsung sikat gitu. Ada tata caranya gitu. Ya harus motong tumpeng itu karena tadi sudah didoakan, artinya sudah naik ke langit, maka sebagai simbol dari turunnya rahmat Tuhan dipotong dari atas. Gitu. Satu. Nah, yang mujur dulu, yang kedua baru melintang sampai terbentuk 4 karena kiblat papat. Nah, baru dipotong gitu. Nah, nanti diberikan kepada yang paling sepuh di situ, bukan diberikan kepada sakarape dhewe. Bukan pada sahibul bait juga. Sekiranya masih di situ ada yang paling sepuh, diberikan ke yang sepuh itu. Jadi kurang lebih tugas kita sekarang itu ya apa istilahnya mengkorelasikan antara budaya kita dengan mungkin firman atau hadis-hadis atau dalil yang kalau istilahnya Mbah Ronggo Warsito itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan ulama, qiyas itu analogi. Gitu. Analogi. Kenapa analogi? Karena mungkin hukumnya secara tekstual nggak ada, tetapi yang mirip-mirip dengan itu ada. Gitu. Maka dikiaskan dengan itu tadi. Gitu. Nah itu yang ngomong Ronggo Warsito. Padahal orang-orang di mana-mana taunya Ronggo Warsito itu kejawen. Jadi sekali lagi, ya saya tetap sampai hari ini tetap bersahabat dengan teman-teman yang ngugemi Jawa sebagai kepercayaan, enggak apa-apa. Cuma perlu kalau saya melihat tetap Wali Songo dulu kayak gitu. Artinya apa? Ini kebudayaan, ini Islamnya para wali dulu yang hari ini dianggap tidak Islam. Akhirnya mereka membuat komunitas sendiri dan buat aliran sendiri. Pak Pajero tadi gitu. Akhirnya bakar dupa untuk apa? Untuk ini supaya danyang-danyang di sini senang. Padahal enggak. Dupa itu dibakar sebagai pernyataan untuk doa yang dilancarkan kepada Gusti Allah, bukan pada danyang-danyang makhluk-makhluk halus di sini. Berarti kayak itu tahun kemarin kan itu viral banget lagu Lati itu kan. Iya. Nah, lagu Lati itu kan penggambarannya sangat mengerikan dengan ornamen-ornamen budaya Jawa gitu. Iya. Nah, itu menurut jenengan gimana itu? Tidak hanya Lati, banyak hal di televisi, di iklan yang intinya menggambarkan Jawa itu ya klenik dan mistik itu. Kalau istilah saya itu poliklenik. Iya. Jadi kalau orang udah dengar tembang Jawa itu pasti imajinasinya adalah kuntilanak, susana. Jangankan tembang Jawa, malam Jumat lah. Hati-hati lo, malam Jumat ki, akeh demit. Padahal yang keluar pada malam Jumat itu adalah orang mau yasinan. Oh iya benar. Nyari berkat. Bukan hantu, bukan setan. Demit itu malah takut kalau ada orang yasinan. Iya benar. Nah, kalau guyonan saya, demit itu keluarnya malam Minggu. Terus selain selain video klip Lati terus masih banyak film-film. Film-film tahun 70, 80, 90 yang menggambarkan tentang cerita-cerita hantu berbalut seksualitas, itu selalu menggambarkan Jawa itu klenik. Contoh film salah satunya nanti dibintangi oleh Susana. Nah, diceritakanlah nanti Susana ini jadi kuntilanak. Kemudian diundanglah dukunnya biasanya bokir gitu. Dukunnya itu pasti pakai lurik, pakai jarik, pakai belangkon, pakai keris, pasang sajen. Datanglah hantunya si Susana tadi, tarung sama dukunnya kalah. Nanti di akhir cerita si sundel bolongnya nanti akan terbakar, hangus, dibacakan Qul Al-Falaq An-Nas sama pemuda hijrah, biasanya Peri Prima, yang rambutnya gelimis, pakai jubah, pakai tasbih, pakai sorban, pakai jubah gitu. Ini kan sebenarnya framing untuk mengatakan bahwa Jawa itu klenik, Islam itu ini gitu. Sampai film-film tentang Wali Songo itu pasti nanti sampai hari ini kita kalau membayangkan Wali Songo itu pasti sosok bersorban, pakai jubah, muter tasbih kemana-mana gitu. Iya benar. Sehingga kita nggak sempat membayangkan bahwa wali itu ya pakai belangkon, pakai jarik. Lawang suri ini aja namanya surjan gitu kan. Surjan itu dari bahasa Al-Qur'an sirojan. Sirojan itu artinya penerang. Jadi seorang mukmin itu ya harus jadi penerang. Ketika dia pakai baju ini pakai surjan gitu. Itu artinya apa? Itu artinya sejak lama orang sudah salah kaprah memahami kebudayaan Jawa sebagai klenik-klenik tadi itu. Padahal itu kebudayaan tasawufnya para Wali Songo. Jadi
kata kunci untuk memahami Jawa adalah mempelajari tasawuf. Nah, itu semua oleh para wali-wali Songo dulu sudah diajarkan kepada setiap muslim gitu. Nanti kalau di Jawa selalu yang diajarkan kalau lahir diajarkan wudhu, maka makna batinnya wudhu itu juga diajarkan. Ketika kamu membersihkan wajahmu, itu yang kamu bersihkan bukan hanya kotoran lahiriah, tapi kamu membersihkan apa yang tadi yang kamu lihat itu enggak pantas, yang kamu cium itu kok enggak berhak untuk kamu cium, apa kumur-kumur itu mulutmu mengatakan yang enggak baik, itu semuanya dibersihkan. Dulu tuh begitu diajarkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar belajar wudhu gitu. Nah, makanya tetapi dulu oleh para wali-wali itu tidak diajarkan iki lo tasawuf lek enggak. Cuma iki nek arep ngresiki awak koyo ngene iki gitu. Diselaraskan dengan perkembangan zaman. Gimana caranya supaya wudhu itu bisa selaras dengan alamnya? Kowe nek wudhu ning sendang wae. Nah, kayak di Maguwo sini ada sendang pajangan tuh. Nah, itu nanti sebelum Isra Mi'raj, ini bulan Rajab toh. Nah, nanti tanggal 27 Rajab nanti kita mandi di sana. Kenapa? Ini karena perintah sholat masuk 27 Rajab. Kita membersihkan diri ke dalam sendang. Gitu. Makanya tradisi padusan itu sampai hari ini masih ada. Sebelum Ramadan padusan. Kenapa? Mau Ramadan mau puasa membersihkan diri di sendang. Gitu. Nek orang yang sendang pripun mbah mboten napa-napa. Yang penting awakmu ngresiki awakmu gitu. Membersihkan diri kita gitu. Nah, terkait budaya dan keislamannya, apalagi budaya Jawa gitu. Nah, sekarang kan masih banyak banget orang yang sekiranya kurang berminat dalam membuka Jawa itu sebenarnya seperti ini, Jawa itu sebenarnya berkolerasi dengan keislaman dan lain-lain. Nah, itu tuh kita sebagai yang katakan kita sebagai yang udah agak lebih tahu duluan. Nah, itu baiknya gimana? Nah, memang agak susah di zaman ini karena zaman yang kita hidup di dalamnya ini memang menuntut segala sesuatu itu diajarkan dengan apa adanya. Kalau dalam istilah Jawa itu panglegeno. Panglegeno itu apa? Yang ngene iki. Kayak tadi tuh, nek manis-manis, nek ora-ora gitu. A atau B. Sekarang kan seluruh peradabannya begitu. Benar apa salah? Sehingga hitam atau putih. Hitam atau putih. Padahal ada abu-abu. Ada abu-abu, ada kuning, ada hijau gitu. Nah, itu yang agak susah. Memang peradaban sekarang menuntut itu. Nah, cara kreatifnya misalnya ya kita memanfaatkan teknologi digital untuk membuat konten-konten atau membuat pencerahan gitu. Kemudian cara alternatif lainnya ya sedikit-sedikit ya dihidupkan apa adanya gitu. Ayo kita tumpengan gitu. Walaupun nggak tahu maknanya nggak apa-apa, penting kerja jalan dulu. Yang penting gitu. dilestarikan dulu gitu. Ya, yang penting diniati betul bahwa ini kita menjalankan ini sebagai cara untuk menghidupkan kembali bahwa beginilah dulu Islam di negeri kita ini dihidupkan, yaitu bahwa saya punya teori begini, manunggaling agama budaya. Jadi manunggaling agama dan budaya. Jadi agama dan budaya ini manunggal. Bukan akulturasi, bukan asimilasi, bukan inkulturasi, bukan itu. Tapi sejak dari awal begitu Islam ini didatangkan di tanah Jawa ini gitu, dia sudah manunggal. Karena kebudayaan kita sebelum mengenal agama-agama juga sudah sangat sangat dahsyat gitu. Kemudian candi-candi wah dahsyat sekali itu sekiranya dianggap itu bukan Islam gitu ya, itu sudah menunjukkan bahwa ini luhur sekali gitu. Luhur artinya apa? Luhur itu artinya sudah melampaui sekat-sekat. Sehingga kalau orang melihat candi, dia tahu bahwa itu keindahan. Sudah melampaui sekat. Udah itu istilahnya udah universal. Nah, itu yang ketika Islam masuk ke sini, dia menyesuaikan dengan itu tadi. Karena apa? Di sini tanahnya memang geografi kultural masyarakatnya sudah memang sebegitu indahnya. Sehingga ketika Islam masuk di sini, kita harus selaras dengan keislaman, selaras dengan keindahan-keindahan ini gitu. Makanya gini, kalau ingin menghidupkan kebudayaan, hidupkan agama Islam di situ gitu. Tetapi yang selaras dengan kebudayaan. Bukan Islam yang wah bid'ah ini, wah ini musyrik, wah ini akhirnya orang lari. Tapi kan gini, kadang kan kita sebagai kita kan kadang lebih suka
budaya yang kayak skate lah dan lain-lain. Ya. Istilahnya yang hypebeast lah atau Ya, apa gitu kan. ya, habis gitu ya. Kita kan kadang malu kalau misalkan saya sebagai orang Jawa ini, Ya, wah terus pasti dikatain wah kampungan dan lain-lain gitu. Ya. Nah itu kita baiknya gimana? Gitu. ya. Nah, Mas wasiatnya Sunan Kalijaga itu kan ngeli ning ora keli kan gitu kan. Jadi silahkan ikuti arus tapi jangan hanyut gitu. Itu sudah cukup untuk untuk selamat ya. Iya. Hanyut ikuti arus tapi jangan hanyut. Ya kita nggak apa-apa pakai pakaian ala anak-anak Korea kayak hari ini, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita hanyut di situ gitu. Nah, itu yang saya tangkap dari generasi Indonesia tahun 80-90-an ingin meniru barat. Barat ada Metallica akhirnya ikut metal. Ada Nirvana, ikut Nirvana, ada Guns N' Roses, ya ikut Guns N' Roses itu. Akhirnya di sini ikut-ikutan kayak sampai ganja-ganjanya, sampai ekstasinya gitu. Itu diikuti. Sampai gaya hidupnya dan ngomong-ngomongnya juga ikut-ikutan orang sana gitu kan. Gitu. Sampai yang nuwun sewu akhirnya lupa pada akarnya. Iya, pada dirinya sendiri. Padahal yang mereka tiru orang-orang hipis-hipis ini tadi, hipis yang di barat itu, waktu itu mereka juga sedang mencari nilai. Mereka memberontak terhadap orang tuanya di sana. Iya. Orang tuanya di sana ini nanti kalau dalam kajian ilmu kebudayaan nanti namanya generasi baby boomer ya. Baby boomer. Mereka anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Pasca 1940. Ketika 1960 mereka sudah remaja. Karena mereka remaja, mereka ingin nilai-nilai baru. Nah, akhirnya ketemu lewat musik. Lewat The Beatles, The Rolling Stone, gitu-gitu. Akhirnya itu diimpor ke sini. Orang sini ngelihat, wow, apa ini? Gondrong, wah, Padang, gitu. Kita nangkapnya keren. Keren. Padahal di sana itu juga pemberontakan dan seolah masyarakatnya di sana dibuang. Nah, di sini malah dianut. Gitu. Itu susah ya, memang ya. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang ini yang butuh dipertajam itu adalah pertama dimensi rasa, yang kedua dimensi intelektual, pikiran. Jadi memahami kebudayaan itu memang nggak bisa shortcut. Harus ada tangga-tangganya gitu. Step by step. Apalagi nanti kalau di Jawa itu nanti tingkatan makna itu ada 7 gitu ya. Yang nggak bisa tumpang itu bukan artinya bukan hanya nasi gitu. Itu artinya tumuju ing pangeran. Nah gitu. Kemudian kok ada lomboknya? Lombok artinya apa? Kok ada brambang? Brambang ada artinya gitu. Itu nggak bisa shortcut memahami itu. Harus step by step. Kita belajar aja dari SD dulu. Ya, lah ya. Jadi intinya gini, kita sebagai orang Indonesia itu harus, ya bukan harus sih, baiknya ikut kayak wejangannya siapa tadi, Sunan Kalijaga yang ngikutin arus tapi jangan sampai terhanyut. Mungkin itu saja ya. Iya. Itu saja dari Hidayatuna. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih buat Bapak Muhammad Yasir. Iya, sama-sama. Jangan lupa sering-sering main ke sini. Insyaallah sip. Kita tunggu lagi di video. Di akhir video nanti ada 2 video, nanti bisa kalian klik untuk podcast yang lain. Iya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, siap. Ternun. Hidayatuna memperdalam syariah, menguatkan akidah, menebar rahmah.